Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Oktaviana, seorang moderator di dalam sebuah presentasi kelompok pelajaran PABC yang beranggotakan Bella Setianingrum, Linda Sofie Nabila, Aifirda Febriana, Meilana Mutia, Angelia, Ayi Nurmila, Siti Kamilah, Karlina, dan Nur Laila. Saya di sini sebagai moderator dan di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang ketiga penutup. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah acara inti. Yang pertama akan dibacakan oleh Bella Setianingrum, kedua oleh Linda Sofie Nabila, ketiga oleh Aifirda Febriana, keempat oleh Meilana Mutia, kelima oleh Angelia, keenam oleh Ayi Nurmila, ketujuh oleh Siti Kamilah, kedelapan oleh Karlina, kesembilan oleh Nur Laila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajdalika katabana ala labaini Isra'ila annahu man qatala nafsa bighairi nafsi aw fasaddi fi ardi faka'annama qatala nafsa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bilbayinati summa inna katsiran minhum ba'da dalika fi ardi lamuslifun. Shadaqallahul adzim. Sedangkan terjemahan surat Al-Maidah surat kelima ayat 32 adalah, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 32. Tafsir Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Menurut tafsir Jalalain, bahwa maksud ayat ini adalah karena perbuatan Qabil sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya. Kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena berbuat kerusakan yang diperbuatnya di muka bumi seperti perzinahan, perampokan, dan lain sebagainya, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupannya, artinya tidak membunuhnya, maka seolah-olah ia telah memelihara manusia seluruhnya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Quraish Shihab bahwa oleh karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk, dan oleh karena perilaku Bani Israel, maka kami yang Maha Agung menetapkan suatu hukum menyangkut suatu persoalan yang besar, dan hukum itu kami sampaikan atas Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa salah seorang putra-putri Adam, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang yang lain yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya, atau menyelamatkan nyawa seorang diri dari satu bencana, atau membela seseorang yang dapat terbunuh secara aniaya, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka para rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas yang membuktikan kebenaran para rasul itu dan kebenaran petunjuk-petunjuk itu. Tetapi kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh telah membudaya pada dirinya sikap dan perilaku melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Lebih lanjut dari ayat di atas, menurut Thohir Ibnu Asyur menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan bukannya menilai pembunuhan terhadap semua manusia, tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya, pada hakikatnya memenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginannya membalas dendam atas dorongan nafsu. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 3 bahwa dalam ayat ini Allah menyatakan karena pembunuhan dari anak Adam yang nyata berupa penganiayaan dan pelanggaran hak, maka langsung Allah menetapkan hukum syariatnya. Barang siapa memulai pembunuhan tanpa alasan atau membuat kejahatan di atas bumi, maka sebenarnya ia telah membuka jalan menyebarkan pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia. Barang siapa memperhatikan dan menghargai hak hidup, maka seakan-akan ia menjaga kesejahteraan dan keamanan manusia dan masyarakat semuanya. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia. Sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu dengan menjaga keselamatan hidup, keselamatan bersama, dan menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. Hal ini dapat dirasakan karena setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersendirinya, sehingga mereka sangat memerlukan tolong-menolong, terutama dalam menyangkut hal-hal kepentingan umum. Sesungguhnya orang-orang Bani Israel telah demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi banyak di antara mereka itu melampaui batas ketentuan dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan yang semuanya itu pernah ada di masa lampau. Penjelasan tafsir di atas menunjukkan bahwa dalam Islam tidak boleh melakukan kekerasan. Bahkan menunjukkan isyarat untuk mengancam saudaranya sendiri itu juga termasuk dilarang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah yaqulu qala Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhuhu abihi wa ummi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan isyarat mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, sungguh malaikat melaknatnya, meskipun itu adalah saudara kandung sebapa seibu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa sangat berharganya kehormatan seorang muslim, sehingga dilarang keras untuk ditakut-takuti dan membawakan sesuatu hal yang mengancam dan menyakitinya.
Kemudian bagi orang yang menumpahkan darah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW ditegaskan nanti di akhirat dia termasuk orang yang bangkrut, meskipun dia dalam hidup di dunia rajin sholat, puasa dan zakat. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atuduruna minal muflis qala muflisu fina man la ridhama lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholati was siyami wa zakah wa ya'ti qad syatama hada wa qad pahada wa akala hada malahada wa sabaka zamahada wa daraba hada fayu'ta hada man hasanatihi wa hadza man hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma alaihi akhidha man khotoyahu fatorihat alaihi ma turiha finnar. Hadis riwayat Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi di samping itu ia juga pernah mencaci, menuduh, memukul, memakan harta orang lain, dan menumpahkan darah. Maka diberikan ia dari kebaikannya apabila telah habis kebaikannya, sedangkan belum terbayar semua tuntutan-tuntutan orang lainnya, diambilkanlah dosa-dosa orang yang pernah dizolimi untuk dipikulkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.